Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke pemirsa, kaum muslimin dan muslimat dimanapun anda berada, mari kita lanjut sesi kedua pengajian kitab buku Dulujen. Semoga kita mendapatkan pertolongan dan rahmat dan mengerti, dan juga semoga bisa mengamalkan. Namun jangan lupa pemirsa, like, komen, dan subscribe. Like, komen, dan subscribe-nya ya. Tonton video kami agar lebih berkembang dan semoga bermanfaat. Oke, baik, kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala nafa'ana bi wa bi ulumihi amin. Bila diucapkan annal kutuba, sesungguhnya kitab-kitab, al-manzilati yang diturunkan, minas samai dari langit, ilal ardi ke bumi. Jadi sesungguhnya kitab-kitab yang diturunkan ke bumi ini ikumiatun, ada 100 warbatun dan 4. Jadi semua kitab yang harus kita ketahui yang diturunkan kepada para nabi dan rasul itu jumlahnya ada 104. Bagaimana perinciannya? Suhu fisisi utawi pira-pira mushafe nabi sis iku situna ada 60. Yang pertama, 60 mushaf ini diberikan kepada Nabi Sif. Wa suhufi Ibrahim, adapun mushafnya Nabi Ibrahim iku salah sunnah, itu ada 30. Jadi 60 untuk Nabi Sif, kemudian 30 Nabi Ibrahim. Jadi 60 ditambah 30 ada 90, berarti tinggal kurang 14 lagi. Wa suhufi Musa, dan mushafnya Nabi Musa qabla Taurati, sebelum kitab Taurat, itu asratun, ada 10. Dan 10 untuk Nabi Musa. Jadi sebelum Nabi Musa diberikan kitab Taurat, ini beliau sudah diberikan mushaf terlebih dahulu yang jumlahnya ada 10. Jadi rinciannya 60 untuk Nabi Sif, 30 Nabi Ibrahim, dan 10 Nabi Musa sebelum diturunkannya Taurat. Jadi ada 100, nah kurang 4. Yang 4-nya apa saja? Yang 4-nya sisanya wa Tauratu, dan kitab Taurat, wal Injilu, dan Injil, wa Zaburu, dan Zabur, wal Furqan, dan Al-Quran. Nah, 4-nya itu kitab Taurat diberikan kepada Musa, kemudian Injil Nabi Isa, Zabur Nabi Daud, dan Al-Furqan atau Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad. Jadi pas jumlahnya 104 ya. Wa ma'ani, dan wa ma'ani utawi pira-pira maknane ulal kutubi, saben sakabehane kitab, majmu'atun yang dikumpulkan bil Qur'ani, di dalam Al-Qur'an. Adapun maknanya semua kitab-kitab tadi yang diturunkan, ada yang 104 itu, ini semuanya dikumpulkan di dalam Al-Quran. Nah, makanya ini keistimewaannya Al-Quran. Wa ma'anil Quran, wa ma'anil Qur'ani, ada utawi pira-pira maknanya Al-Quran. Majmu'atun, itu dikumpulkan fil Fatihati, pada surat Al-Fatihah. Nah, sedangkan
maknanya Al-Quran ini semuanya terkumpul di dalam surat Al-Fatihah. Jadi mushaf-mushaf yang 104 tadi dikumpulkan, maknanya dikumpulkan di dalam Al-Quran, kemudian diringkas lagi maknanya Al-Quran, semuanya terkumpul di dalam surat Al-Fatihah. Wa ma'anil Fatihati, adapun mana-mananya Fatihah iku majmu'atun, itu dikumpulkan bil basmalati, di dalam lafaz bismillah, di dalam kalimat bismillah. Sedangkan artinya dari Al-Fatihah itu sendiri dikumpulkan lagi, terangkum di dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma'anil bismillah wa ma'anil basmalati, utawi pira-pira manane bismillah iku majmu'atun, dikumpulkan fi baiha, ing dalem bae lafaz bismillah. Sedangkan maknanya artinya bismillah ini semua terangkum atau terkumpul pada babnya kalimat bismillah. Jadi yang tadi mushaf-mushaf yang ada 104 itu yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasul, 60 untuk Nabi Sis, 30 untuk Nabi Ibrahim, dan 10 Nabi Musa sebelum Taurat. Kemudian 4-nya adalah kitab Taurat pada Nabi Musa, kitab Injil Nabi Isa, Zabur Nabi Daud, Al-Quran Nabi Muhammad SAW. Nah, artinya mananya dari ke 104 mushaf itu semuanya dikumpulkan di dalam Al-Quran. Nah, maknanya Al-Quran dikumpulkan lagi ada di dalam surat Al-Fatihah. Nah, artinya surat Al-Fatihah dikumpulkan lagi pada kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian maknanya atau artinya Bismillahirrahmanirrahim dikumpulkan lagi pada baknya, huruf baknya kalimat Bismillah. Jadi istimewa sekali banyak. Wa kana ba'dul ulama sholihin, adapun sebagiannya ulama soleh iku asabahu ngenani ing ba'dul ulama apa maradun sakit sadidun kang banget, ajaza kang dadi apes sapa al-atibau, pira-pira dokter, fatafakur mangan nuli mikir-mikir sapa ba'dul ulama ibadil ahyani, ibadil ahyani dalam sebagiannya pira-pira mongso tilkali baroting pada ing mongkon ibarat. Nah, ini pada sebagian para ulama soleh, sebagian dari ulama salafus soleh pada waktu itu sebelum menemukan lafaz bismillah, artinya khasiat keistimewaan bismillah, ini ada sebagian ulama terkena sakitnya bisa dikatakan kalau kita sekarang ini masuk UGD. Nah, diperiksa Anda sudah tiba, para dokter pun nyerah, akhirnya sebagian ulama ini berpikir, meneliti, istiqroh, meneliti apa? Bahwa doba mangko ngelanggengi membiasakan mendawamkan siapa batul ulama alal basmalati ing atas kalimat bismillah
min ghairi adadin dengan tanpa hitungan, maksurin yang diringkas, syafahullahu ta'ala bi barakatiha, maka warasakan ing ba'dul ulama sapa Allah Gusti Allah, siapa Allah bi barakatiha dengan perantara bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa ya. Jadi yang dengan pertemuan pertama bahwasanya di dalam bismillahirrahmanirrahim itu banyak sekali keberkahan. Nah ini ada seorang ulama salafus soleh yang sakit ternyata diperiksa ke klinik tetap saja, ke dokter angger bae, terapi tetap aja masih belum sembuh, jamu belum sembuh, obat belum sembuh. Akhirnya yang sang dokter ini, para dokter ternama jangan semono wis mentong kirane wis mentong wis nyerah, wis nyerahi Syekh, wis ora iso. Akhirnya si ulama ini karena dokternya sudah menyerah, sudah nggak bisa menangin lagi, akhirnya beliau mendawamkan membaca bismillahirrahmanirrahim. Dari itu selama dalam sakitnya bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Nah, akhirnya berkat wasilah membaca bismillahirrahmanirrahim, bacanya didawam, akhirnya berkat pertolongan Allah, berkat rahmatnya Allah, dan berkat wasilah barokahnya bismillah, beliau sembuh. Tuh. Ya, jadi ingat, jadi banyak sekali bismillahirrahmanirrahim itu. Dalam pertemuan pertama itu kan barang siapa yang punya angan-angan, angan-angan maksud tujuan, pokoknya dikir mengucapkan bismillah terlebih dahulu, insya Allah hasil maksud dan segala yang diinginkan adalah dikabul. Nah ini khasiat bismillah yang ketiga di dalam kitab Ulujen, yaitu adalah ini bisa untuk penyembuhan. Tuh, jadi silakan pemirsa, barangkali Anda sakit, encok, ogelinu, rematik, lara utuk, kecuali kanker ya. Kalau kanker kantong kering maksudnya. Nah, jadi silakan mengamalkan bismillahirrahmanirrahim. Ya, ketika Anda sakit, sudah periksa kemana-mana tetap nggak sembuh, akhirnya dipolis kata dokter sudah nggak bisa sembuh, ya ikhtiar tawakal kepada Allah, minta dengan perantara bismillahirrahmanirrahim, selalu berpikir bismillahirrahmanirrahim. Ya kan itu tadi bismillah ngawi disun lawan nyebut asmane Gusti Allah Ar-Rahmani, yang yang maha welas asih, yang maha penyayang, Ar-Rahim itu juga maha penyayang dan welas asih. Karena seringnya kita membaca bismillahirrahmanirrahim, Rahman Rahimnya Allah turun kepada yang membaca, sehingga tadi ketika ulama ini sakit, dokternya angkat tangan, alhamdulillah diberikan kesembuhan. Oke, pertemuan kedua ini cukup sampai di situ. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan tonton video kami selanjutnya ya, sampai khatam ya, sampai khatam. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.